kita perlu tahu betul bahwa rumah tangga ini bukan sesuatu yang bisa dibuat main-main. Bahkan Allah Ta'ala, sebagaimana Anda semua telah memahami dan mengerti, itu menyetarakan perjanjian ijab dan qabul dalam rumah tangga. Itu seperti perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel agar mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Disetarakan oleh Allah dengan kalimat mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat kuat, suatu perjanjian yang sangat berat, yang kelak pertanggungjawabannya bukan hanya di mata mertua Anda, bukan hanya di mata pasangan suami atau istri Anda, tapi kelak pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan menanyakannya. Itulah kenapa kemudian rumah tangga ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh mempermainkannya. Orang yang berumah tangga adalah orang yang harus bersikap dewasa. Mereka yang berumah tangga adalah mereka yang telah melepaskan kesenangan pribadinya untuk berubah menjadi kesenangan bersama suami, istri, dan anak-anak. Orang yang telah berumah tangga adalah orang yang telah melepaskan egonya. Jangan sampai aku bahagia tapi rumah tanggaku rusak. Jangan sampai aku senang di luar bersama teman-temanku tapi istriku menderita di rumah. Jangan sampai aku menghamburkan uangku untuk hobi dan kesenanganku tapi kemudian anak-anakku tidak mendapatkan jatah rezekinya. Nah, maka orang yang berumah tangga ini adalah orang yang benar-benar diharapkan dia telah sempurna secara ilmu, telah sempurna secara akal, dan telah sempurna secara kejiwaan. Harapannya apa? Agar di rumah tangga itu ketika terjadi masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, sekarang Anda mau tanya sama Al-Akh Abu Shanun. Sebelum nikah ada masalah nggak? Sebelum nikah? Nggak ada, Ustaz. Ada. Setelah nikah? Oh, maksudnya masalah? Ya, masalah dengan teman, masalah di masyarakat, masalah dengan orang tua. Sebelum nikah ada masalah nggak? Pasti ada. Pasti setelah nikah tambah ada masalahnya? Tambah. Bertambah karena sebelum menikah kita hanya berpikir tentang diri kita. Tapi setelah menikah kita berpikir tentang pasangan kita. Setelah kita punya anak tambah lagi masalahnya, berpikir tentang masalah anak. Maka artinya jangan Anda berharap ada rumah tangga yang kemudian terbebas dari masalah. Nah, setelah kita yakin bahwa rumah tangga itu pasti ada masalah yang menghadang, maka suami, istri harus betul-betul memiliki jiwa yang lapang, harus betul-betul memiliki kedewasaan agar kemudian rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang baik. Itu poin yang pertama yang kita harus sepakat. Poin yang kedua, ingat pemirsa, Anda tidak perlu bersedih terlalu. Karena begini, poin kedua, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa berlari dari ketetapan takdir yang Allah catatkan untuk kita masing-masing. Saya ulang ya. Jadi tidak ada seorang pun dari kita yang bisa berlari untuk pergi dari takdir yang telah Allah catatkan untuknya. Ada orang bisa lari dari takdirnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Artinya dia mau pergi kemanapun, yang dikunjungi dan yang didatangi adalah takdirnya. Dia mau berikhtiar seperti apapun, ikhtiar itu tidak akan membuahkan hasil kecuali apa yang Allah tetapkan. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang telah Allah catatkan tidak mungkin luput darimu, dan apa yang bukan menjadi takdirmu tidak akan pernah datang kepadamu. Dan itu apa Allah katakan? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang Allah gunakan untuk mencatat takdir sudah Allah angkat, dan kertas catatan itu pun sudah kering. Nah, maka sekarang begini. Ketika kita yakin bahwa semua itu adalah ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat, ketika itu terjadi pada diri Anda tidak perlu sedih terlalu, karena apapun yang Anda lakukan, takdir itu pasti datang. Ketika itu terjadi kepada orang lain, Anda tidak boleh mencelanya, Anda tidak boleh menghinanya, Anda tidak boleh merendahkannya, karena dia sedang menjalankan takdir yang Allah telah tetapkan untuk rumah tangganya. Jadi paham gak? Jadi poin kedua, semua ini merupakan ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah.
di dalam takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita masing-masing. Yang takdir itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir yang kita tidak mungkin bisa lari darinya. Yang takdir itu tidak mungkin kita bisa menjauhinya. Yang takdir itu pasti datang baik kita senang ataupun kita tidak suka. Nah, maka kemudian salah satu di antara fungsi kita memahami takdir dengan benar, itu Allah katakan dalam Al-Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu sedih atas apa yang hilang dari kalian, dan agar kalian tidak sombong atas apa yang kalian dapatkan. Sehingga Anda, apabila memang Allah tetapkan rumah tangga Anda telah ditakdirkan oleh Allah berpisah dengan perceraian, maka nggak usah terlalu sedih. Karena Allah katakan supaya kalian tidak terlalu sedih atas apa yang datang kepada kalian. Dan apabila Allah takdirkan rumah tangga Anda saat ini baik-baik saja, dengan suami, istri, anak-anak yang semuanya saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah, jangan sombong. Karena itu bukan ikhtiar dari Anda, bukan ikhtiar saya, bukan ikhtiarnya Al-Akh Abu Shanum, tapi ini semuanya merupakan hadza min fadli Rabbi. Semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga untuk Anda sekarang yang sedang mengalami masa-masa rumah tangga di ujung perceraian, atau bahkan mungkin di awal masa setelah perceraian, atau mungkin sudah bercerai lama tapi kemudian hatinya belum bisa move on. Move up. Kalau on maju, kalau up ke atas kepada Allah. Bukan. On itu hidup, Ustaz. Off itu mati. Jadi sempat mati, pengen hidup lagi. Anda lagi serius deh. Loh, iya ini serius. Baik, untuk kembali move on, hidup lagi. Yeah. Artinya ayo kita lanjutkan hidup ini. Maka untuk Anda yang saat ini sedang dalam proses perceraian, atau Anda sedang di awal-awal masa perceraian, atau mungkin Anda yang telah jauh melampaui masa itu tapi Anda belum bisa move on, maka ingat, yakinlah bahwa apa yang Anda lalui merupakan ketetapan catatan takdir Allah yang tidak akan pernah luput dari kehidupan Anda. Maka banyak-banyak mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kepandaian, tidak ada ikhtiar, kecuali semua itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3. Jadi begini, nomor 1 ingat, pernikahan itu bukan sesuatu yang remeh yang kemudian Anda harus permainkan. Nomor 2, ingat, gak usah terlalu sedih, gak usah terlalu bahagia, karena semuanya merupakan catatan takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak boleh sedih, jangan terlalu. Loh, sedihnya wajar. Sedih itu normal banget, normal banget. Sampai Rasulullah aja sedih ketika ada ucapan dari orang-orang kafir tentang. Tapi bagaimana kita mengelola kesedihan itu agar kemudian sedih ini tidak menjadi berkesinambungan dan merusak aktivitas kita yang lain. Poin ketiga, saya mau mengucapkan satu ucapan yang ekstrim banget. Tapi mohon maaf ya, saya mau mengucapkan suatu kalimat yang mungkin akan terkesan kontroversi, tapi insya Allah Anda akan mengerti setelah Anda mendengarkan penjelasan dari saya. Cerai itu ibadah. Garis bawahi dulu. Garis bawahi. Cerai itu ibadah. Loh Ustaz, bagaimana? Bukankah disebutkan dalam hadis abghadul halali indallahi at-talaq? Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Begini. Hadis itu, hadis yang mengatakan perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian, itu disebutkan oleh sebagian ulama hadis derajatnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Karena lucu. Mana mungkin Allah menghalalkan sesuatu tapi kemudian Allah membencinya. Padahal sesuatu yang halal itu tentu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah,
Maka termasuk ketika kita ngomong perceraian, saya ulang sekali lagi, tolong diperhatikan dengan baik agar tidak menjadi kesalahpahaman. Cerai itu ibadah ketika memang perceraian itu mendekatkan kita kepada Allah. Caranya dijalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah. Nomor satu, cerai itu ibadah kapan? Ketika dengan bercerai Anda semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, ketika perceraian itu dijalankan sesuai aturan Allah. Sekarang saya mau tanya, mana mungkin Allah mensyariatkan sesuatu, kemudian ketika syariat itu kita lakukan tidak bernilai ibadah? Kan nggak mungkin. Iya. Termasuk tolak atau cerai, ini syariatnya Allah. Adalah solusi terakhir untuk kemudian kita menyelesaikan masalah. Ini solusi terakhir untuk kita menyelesaikan masalah apa? Rumah tangga kita. Apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Allah yang mengatur melalui Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara istri Rasulullah yang Rasulullah menceraikannya bukan karena apapun, tapi ingin mencontohkan kepada kita bagaimana perceraian, apa syariatnya perceraian. Maka ketika perceraian itu dalam rangka taat kepada Allah, loh Ustadz, kok cerai dalam rangka taat kepada Allah? Lihat sekarang. Ada nggak rumah tangga yang ketika dipertahankan malah semakin menjauhkan dia dari Allah? Ada. Ketika suaminya bukan suami yang baik, ketika suaminya bukan suami yang taat kepada Allah, ketika suaminya yang menjadikan rumah tangga itu semakin jauh dari Allah, suaminya sering mabuk-mabukan. Perceraian itu ibadah karena ini merupakan solusi yang Allah berikan untuk rumah tangga yang memang betul-betul mentok tidak bisa lagi dipertahankan. Karena apa? Ada rumah tangga yang apabila dipertahankan, maka rumah tangga itu semakin menjauhkan anggota keluarganya dari Allah. Misalkan, suaminya tidak sholat, atau istrinya tidak mau menutup aurat, atau istrinya senantiasa tidak mau diarahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, atau si suami yang senantiasa jauh dari Allah. Maka ketika itu memang betul-betul tidak bisa lagi diperbaiki, Allah kasih solusi. Apa solusinya? Perceraian. Tapi ingat, niatannya untuk Allah, bukan untuk orang ketiga. Niatannya untuk mendekat kepada Allah. Niatannya untuk semakin memilih Allah dibanding memilih pasangan yang menjauhkan dia dari Allah. Dan yang kedua, caranya harus dilakukan sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerai itu bukan ibadah, maka Allah tidak akan mensyariatkannya. Ketika Allah mensyariatkan, berarti cerai itu adalah ibadah. Maka yang ketiga, untuk Anda yang sedang dalam proses perceraian, tenang saja. Apabila niatan Anda benar untuk menjaga agama Anda, untuk lebih memilih Allah dibandingkan pasangan Anda, maka insya Allah selama itu dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Allah, maka perceraian itu adalah ibadah. Nah, ini bisa kita simpulkan sedikit nggak Ustaz? Ketika perceraian itu tidak dinilai sebagai ibadah, itu seperti gini kasusnya. Marah, emosi memuncak. Kalau begitu kita bisa aja. Atau kemudian bercanda. Nah, itu berarti yang tidak bernilai ibadah itu yang seperti itu mungkin Ustaz? Atau gimana? Yang tidak bernilai ibadah tentu perceraian yang tidak sesuai dengan syariat. Iya. Perceraian untuk menzolimi pasangan. Seperti yang antum sampaikan, ancaman cerai. Kamu kalau begini saya ancam cerai. Itu malah bisa jadi bernilai dosa karena semakin menyudutkan pihak lain, semakin menyudutkan istri, semakin menakutkan, menyeramkan bagi istri. Tapi ketika perceraian itu merupakan solusi, maka tentu dia bernilai ibadah. Apa seperti ini Ustaz? Waktu ketika Ustaz cerita tentang siapa itu ya? Yang istri Nabi yang udah mulai usia lanjut kemudian ditawari. Ummuna Saudah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah kan menawarkan Saudah karena Rasulullah SAW masih energik. Bahkan Rasulullah itu memulai perang ketika usianya 52 tahun. Dan energik itu, usia 50. Sementara ibunda kita Saudah radhiyallahu taala anha itu wanita yang Rasul nikahi dalam keadaan usianya tidak lagi muda. Semakin berjalannya waktu, fisik beliau radhiyallahu taala anha mulai melemah. Maka Rasul khawatir membebani beliau. Maka Rasulullah menawarkan apa? Bercerai. Jadi seperti itu. Jadi solusi seharusnya.
solusi begitu ya. Itu yang ketiga. Jadi ingat, cerai itu bisa bernilai ibadah. Sehingga Anda yang mungkin telah terjatuh pada jurang perceraian, ketika Anda luruskan niat, ketika Anda niatkan ikhlas karena Allah untuk mencari sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan khawatir. Anda insya Allah dalam ibadah. Walaupun kita tahu ibadah yang satu ini nampaknya kurang menyenangkan. Poin keempat, untuk Anda yang terlanjur sudah bercerai ya, atau bahkan dituntut cerai oleh suami dalam keadaan Anda masih cinta sama suami. Ya Allah, anak kalau cerita ini sedih. Jadi ada seorang perempuan yang baik banget sama suaminya, tapi karena si suami ini kecantol dengan perempuan lain, akhirnya dia dituntut cerai tanpa alasan. Ya Allah. Dia curhat itu sambil nangis gitu. Ya Ustadz, saya sayang banget sama suami saya Ustadz. Ustadz, saya nggak pernah bantah keinginan dia Ustadz. Ustadz, saya senantiasa nurut sama dia Ustadz. Tapi ketika ada perempuan lain yang datang, dia campakkan saya. Bahkan nggak tahu ya, seperti yang dia ceritakan itu, sampai datang sama dia itu langsung surat putusan cerai tiba-tiba. Dia sendiri nggak tahu kapan pengadilannya, kapan mediasinya, tiba-tiba surat putusan cerai. Boleh jadi mungkin dialamatkan ke alamat yang lain kan. Wallahu alam. Jadi itu. Yang keempat, sekarang perhatikan untuk teman-teman laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri begitu ya, yang memang Anda sedang dalam proses ini atau dalam masa ini atau tema ini untuk Anda banget gitu. Lihat. Semua keutamaan takwa yang enak-enak itu, takwa itu menyelesaikan masalah. Orang yang bertakwa Allah beri rezeki dari tempat dan arah yang tidak disangka dan diduga. Orang yang bertakwa oleh Allah diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Anda tahu nggak? Ini ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa Allah beri jalan keluar. Orang yang takwa Allah beri rezeki dari tempat yang tidak disangka dan diduga. Orang yang bertakwa Allah jadikan mudah semua urusannya. Allah merinding lah. Mudah semua urusannya. Tapi ingat, ayat ini Allah Ta'ala dengan hikmah dan kebijaksanaannya letakkan ayat ini pada surat At-Talaq. Yang artinya apa? Surat perceraian. Karena apa? Allah ingin menjadikan Anda yang bercerai, ayo move on. Ayo move up. The show must go on. Ayo jalan terus. Hadapi masa depan Anda dengan penuh keceriaan, dengan penuh kecerahan, keceriaan, optimisme. Kenapa? Ini ayat tentang perceraian. Allah nggak macem-macem. Allah itu bukan asal letakkan ayat, oh taruh aja pada surat ini, taruh pada surat ini, enggak. Allah letakkan barang siapa taat kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar pada surat At-Talaq, pada surat talak cerai. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki, Allah berikan kemudahan. Semuanya Allah letakkan pada surah At-Talaq. Di sini Allah menginginkan apa? Allah kirimkan surat cinta kepada Anda. Allah kirimkan surat optimisme untuk Anda. Allah sayang kepada Anda. Allah katakan, ayo, cerai bukan akhir dari semuanya. Cerai bukanlah akhir dari segalanya. Tapi insya Allah, apabila Anda takwa kepada Allah selepas perceraian itu, maka Allah akan bukakan semua jalan kebaikan untuk Anda. Masya Allah. Tapi ingat, bukan jalan keluar dulu, bukan rezeki dulu, bukan kemudahan dulu, tapi takwa dulu. Syarat utama. Syarat utama. Dan ini kalau Anda ngerti bahasa Arab, itu ayatnya itu ayat syartiyah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Langsung, bukan wa yaj'al lahu atau thumma yaj'al lahu. Barang siapa yang takwa, langsung Allah beri solusi. Bukan kemudian, bukan, tapi langsung wa may yattaqillah yaj'al, langsung Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, Allah beri rezeki langsung, dan langsung Allah beri apa?
yaj'al lahu min amrihi yusra, tanpa kalimat wa dan, tanpa kalimat summa kemudian, tidak, tapi Allah bilang langsung Allah beri. Tapi ingat, kuatkan dulu takwamu kepada Allah pasca perceraian, maka Allah akan buka untukmu semua jalan kebaikan. Ya. Poin yang keempat, justru ayat-ayat yang berbicara tentang ketakwaan itu mendatangkan solusi, ketakwaan itu memberikan jalan keluar, ketakwaan itu mendatangkan rezeki, ketakwaan itu mendatangkan kemudahan, itu Allah letakkan pada surah At-Talaq supaya pesannya itu terkirim untuk Anda. Supaya pesannya itu betul-betul sampai kepada Anda yang telah bercerai. Ingat, kasih sayang Allah itu bisa lewat suami dan bisa lewat selain suami. Kasih sayang Allah itu bisa Allah berikan dengan Anda memiliki rumah tangga ataupun tanpa Anda memiliki rumah tangga. Nah, maka poin yang keempat, ingat, takwa kepada Allah setelah perceraian itu perkara yang sangat penting untuk Anda membangun kembali harapan masa depan yang cerah. Poin kelima, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk kemudian kita ini benar-benar senantiasa memandang ke depan dan tidak sibuk dengan apa yang telah lalu di belakang kita. Karena Anda perlu ingat, untuk teman-teman yang sudah bercerai ya, Anda hidup itu cuma satu hari ini saja. Kemarin sudah lewat dengan semua kenangannya. Esok hari belum tentu Anda bangun dalam keadaan masih hidup di dunia ini. Maka hari ini Anda hidup, di hari inilah Anda lakukan yang semaksimal mungkin yang Anda bisa, yang Anda mampu. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan, ini bukan hanya untuk orang yang telah bercerai, bukan. Tapi untuk siapapun yang mendapatkan atau merasa buruk hidupnya, nasibnya, pencapaiannya, apa Rasul katakan? La taqulu law. Janganlah kalian mengucapkan seandainya. Kenapa begitu? Karena ucapan seandainya ini membuka pintu setan untuk masuk merusak Anda. Akan tetapi Rasul mengucapkan apa? Qul, katakanlah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini merupakan ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Masya Allah. Dan ingat, sering sekali kita ucapkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, wa ma yaqdhillahu li'abdihi qadha'an illa kana khairan lah. Tidaklah Allah mencatatkan takdir untuk Anda kecuali takdir itu adalah yang terbaik. Poin yang keenam, apa yang harus Anda lakukan ketika perceraian sudah terjadi? Poin yang keenam, muhasabah. Jangan menyalahkan pasangan, jangan menyalahkan orang ketiga, jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan keadaan mertua, jangan menyalahkan ekonomi. Kadang ada orang mengatakan, ini faktor ekonomi Ustadz. Lah, banyak orang yang lebih miskin dari Anda, rumah tangganya baik-baik saja. Muhasabah. Muhasabah ini pentingnya apa? Untuk kemudian kita mengerti bahwa tidaklah terjadi kesalahan kecuali karena perbuatan kita sendiri. Maka salah seorang ulama salaf mengatakan begini, inni la'asillaha, aku bermaksiat kepada Allah, wa ajidu atharaha fi khuluqi dabbati wa mraati. Aku ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan langsung aku lihat dampak buruknya pada akhlak istri dan kendaraanku, binatang tungganganku. Artinya apa? Ketika ada masalah dalam rumah tangga, di ujung perceraian atau bahkan telah bercerai, maka jangan Anda menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Introspeksi. Nah, sekarang setelah Anda introspeksi, tapi ingat, introspeksinya bukan introspeksi bohong-bohongan. Introspeksi diri, muhasabah diri dengan penuh ketulusan hati. Ngaku kalau memang salah. Lihat kalau memang ada kekurangan, tambal kekurangan itu. Lihat kalau memang ada kecerobohan dalam rumah tangga, perbaiki.
Nah, setelah Anda introspeksi dengan jujur di dalam hati, baru kemudian apa? Baru kemudian, ayo untuk move on ke depan, perbaiki. Sebelumnya perceraian itu karena kesalahan pada poin mana. Jangan diulang pada rumah tangga yang ke depannya. Cek lagi, kesalahan dariku pada posisi sebelah mana. Maka jangan Anda lakukan kembali. Ini introspeksi fungsinya untuk supaya rumah tangga Anda ke depannya menjadi rumah tangga yang baik. Nah, maka untuk sebagian ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang kemudian merasa, udahlah nggak usah nikah lagi setelah ini. Jangan, menikahlah. Karena harapannya Anda tidak tahu, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Apa kehendak Allah setelah perceraian ini? Boleh jadi Anda didekatkan dengan laki-laki saleh yang akan membahagiakan Anda sepanjang usia. Dan boleh jadi Anda didekatkan dengan seorang wanita salihah yang akan menutup kesedihan Anda sebelum ini. Maka bismillah, muhasabah, kemudian perbaiki diri. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Tanpa terasa kita sudah mendekati kembali dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan salah satu di antara keutamaan yang disebutkan oleh para sahabat Nabi adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau itu diibaratkan seperti angin yang bertiup yang tidak ada perhitungannya sama sekali. Nah, maka kami mengajak kepada saudara sekalian untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Sehingga kebahagiaan yang kita akan berikan kepada orang-orang yang nampaknya kurang beruntung, mereka tersenyum gembira, Anda yang insya Allah akan memanen pahala dari kegembiraan mereka. Maka dari setiap 10.000 yang Anda sedekahkan kepada kami melalui Yayasan Sayap Dakwah Organizer, ada 10.000 porsi buka puasa yang kita bagikan, 1.000 paket untuk yatim, du'afa dan mu'alaf yang akan kita berikan, dan pengadaan 1.000 kitab untuk kajian, dan 100 titik kajian Ramadan, penyelenggaraan i'tikaf, operasional dakwah dan kegiatan sosial yang lainnya. Maka insya Allah apabila umur kita tidak sampai ke bulan Ramadan, maka harapan kita, harta kita yang akan sampai di bulan Ramadan. Maka kami mengajak, jangan lupa sisihkan sebagian dari harta kita melalui rekening Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.